Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Bagaimana sehat Bang Tony ya di pagi hari ini ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, Puasa membuat makin sehat. menemani waktu itikaf nih buat Bang Tony. Kita juga sambil menemani aktivitas Ikhwan Ya, dan Akhwat. Kita ingin menyoroti beberapa hal di pagi hari ini. Di antaranya kita masih mengamati bagaimana kelanjutan sidang PHPU Pilpres 2024. Ini ketika mencuat eh, perihal keadilan substansial ini di pengadilan ya, Bang Tony. Ada 4 menteri yang diminta gitu ya. Ada 4 menteri dipanggil di sidang sengketa pilpres ini, bahkan termasuk Kapolri, Kepala BIN, dan di kubu Prabowo Gibran bahkan sampai minta mantan presiden yang kelima Republik ini, Megawati Soekarno Putri. Dan mengenai hiruk pikuk persidangan ini, rakyat juga melihat bagaimana sebenarnya Mahkamah Konstitusi ini memimpin jalannya sidang. Ada yang menganggap bahwa MK dinilai mengambil langkah progresif gitu ya, dengan memanggil para pejabat publik, bahkan tokoh-tokoh publik. Dilihat sepertinya persidangan ini akan ada sesuatu hal yang cukup mencerahkan. Namun juga sebagian lagi melihat bahwa ini kapan selesainya gitu. Sebenarnya yang diinginkan rakyat ini kan ingin segera gitu ya kepemimpinan ini berlanjut dengan baik. Sebenarnya kita melihat dalam hal keadilan substansial di sidang sengketa Pilpres ini bagaimana Bang Tony Rashid? Selain nanti kita juga akan membahas mengenai Gerindra yang satset terus ini untuk membangun koalisi gemuk katanya di parlemen. Bagaimana Bang Tony memulai dialog kita di pertanyaan yang pertama tadi? iya. Yang pertama, rakyat itu menginginkan cepat atau menginginkan yang terbaik, gitu. Ya. Intinya yang prioritas adalah yang terbaik. Hmm. Ya, sehingga kemudian yang kedua cepat. Hmm. Pilihannya mau cepat atau yang mau terbaik, ketika itu menjadi pilihan salah satunya, tentu pilihannya yang terbaik. Hmm. Oleh karena itu mesti berikan waktu kesempatan yang secara undang-undang sudah diatur, di mana MK ini itu punya waktu bekerja menyidangkan persoalan sengketa pilpres ini adalah 14 hari kerja. Hmm. Ya singkat kok, gitu kan. Tapi yang menarik adalah ya, ketika gugatan ini yang penggugat itu adalah atau pemohon itu adalah 01 dan 03, Hmm. yang tergugat termohon itu adalah KPU. KPU. Ya, ini harus diluruskan dulu. Ya, yang Hmm. tergugat kan KPU kan, Iya, iya, gitu iya. kan? Karena yang membuat keputusan itu KPU. Hmm. Hmm. Terus kemudian 02 mengajukan diri dengan menyiapkan 45 pengacara, Iya, ya iya. diantaranya adalah pengacara top, ada Yusril, OJK Ligis, Otto ada Otto Hasibuan. Hasibuan, kemudian Hotman Paris, ini kan pengacara-pengacara top dan Iya. pengacara-pengacara mahal. Iya, iya, iya. Yang saya dengar katanya sampai ada yang tarifnya itu di atas 30 miliar. Hmm. Kan? Hmm. Hmm. Mengeluarkan dana yang sedemikian rupa. Mereka mengajukan diri Hmm. bukan sebagai pihak yang tergugat atau termohon, karena ini urusannya dengan KPU. Hmm. Kenapa mereka mengajukan diri? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Iya. Kenapa tidak diberikan saja KPU untuk menghadapinya? Toh Hmm. KPU itu kalau mereka yakin KPU itu kuat, mereka yakin KPU itu mampu benar, mereka Hmm. yakin KPU itu menjalankan sesuai dengan aturan dan tupoksinya, kenapa harus khawatir? Hmm. Betul, Ini menjadi betul. sebuah pertanyaan, Betul, iya, iya. pertanyaan publik yang orang seringkali tidak begitu peka untuk Hmm. melihat ini, Iya, ya. iya. Sampai harus mengeluarkan misalnya ratusan miliar ya, untuk mengajukan diri untuk ini. Misalnya, ya Hmm. kemungkinan kalau itu dibayar sesuai dengan tarif yang normal, ya itu bisa ratusan miliar yang harus Betul, dikeluarkan. betul. Berarti simpulannya ya ada semacam ketidakyakinan mereka terhadap KPU Iya, di iya. dalam semua keputusannya. Nah, Hmm. terus yang perlu juga, kenapa itu terjadi begitu tidak yakin? Begini,
kita kan tahu seringkali mendengar rumor pada saat sebelumnya. Mhm. Rumornya itu, oh yang 5 itu kan hakim MK itu ada 9. Iya. Ya, publik seringkali mengidentifikasi 5 itu pihak sono, kita tahu sono manalah gitu kan. Pihak sono. Kemudian 4 itu pihak, Sini. 2 netral, 2 kritis. Hmm. Artinya 4 netral lah. Kemudian kalau 5 pihak sono yang kemudian, apakah ini mengkonfirmasi atau keputusan, gugatan umur atau usia capres-cawapres pada saat beberapa waktu yang lalu mengkonfirmasi 45, Mhm mhm. kan gitu. Iya iya. Kemudian diveto yang oleh ketua, hakim MK. Itu Heeh. kan pada saat itu kan 45 kan, Iya. dan seolah-olah mengkonfirmasi kebenaran terhadap rumor Bahwa selama ini, gitu kan. Ya sebenarnya bukan rumor, ada seorang menteri juga yang cerita ke saya, mhm kalau mhm. menteri aktif. Mhm. Tuh. Jadi kok seolah-olah apa yang dikatakan menteri itu betul gitu loh, Iya iya. ya. Terus kemudian apa yang dipahami oleh masyarakat betul. Yang sekarang kalau kemudian komposisinya tinggal 8, ya kemungkinan berarti di mana sang ketua itu diganti, Mhm. komposisinya menjadi 4-4, seakan-akan seperti itu. Mhm. Apakah ini yang melatar belakangi ketidakyakinan 02 kepada KPU? KPU. Ini Iya iya. persoalan. Heeh heeh. Ini di hakiman. Kalau kita lihat, dulu 2019, 2014, 2019 sengketa kan asik aja demo, silakan ini, silakan, nggak perlu kemudian menyiapkan. Itu kan relatif tidak tidak banyak bicara tentang substansi materi ya, Mhm. terabaikan atau tidak begitu ada kekhawatiran terhadap soal materi. Kenapa sekarang itu seperti ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu. Ah, Saat ini juga MK punya beban yang begitu berat. Karena ketika MK membuat keputusan tentang batas usia di mana tetap 40 kecuali Mhm. yang pernah menjadi, kepala daerah yang kemudian memberi karpet merah kepada Gibran, pada akhirnya ada sidang MK membuat sidang itu memutuskan bahwa ada semacam, kesengajaan untuk melakukan kesalahan dengan keputusan itu, sehingga ketua MK dianggap melakukan kesalahan besar dan kemudian dicopot jabatannya Mmm. sebagai ketua Iya MK. iya. Ini dari situlah ya, ketidakpercayaan publik makin besar. Nah, Oh ternyata heeh. MK itu bukan Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Keluarga. Nah Mahkamah ini Keluarga. mencuat Iya iya. pembicaraan dari publik gitu kan. Mhm. Terus kalau dulu kan mahkamah kalkulator, Iya. relatif tidak terlalu beban lah. Sekarang mahkamah keluarga, Mhm ya. mhm mhm. Terus kemudian dia dibuat keputusan seperti itu. Ini Mhm. luar biasa beban daripada MK, terutama hakim-hakim MK yang merasa tidak melakukan kesalahan itu, tidak sepakat tentang itu, tidak Mhm. menjadi bagian daripada itu. Iya iya. Sehingga kemudian MK menjadi objek bulian, Mmm. objek, cacian, Mhm objek mhm. peremehan, Mhm. marwah ya, Mhm. kemuliaan, harga diri Jatuh. hakim Mhm. MK yang selama ini dijaga, dirawat, jatuh. Mhm Dan mhm. tidak ada alasan bagi MK ini untuk membela. Memang Mhm. begitu kok faktanya, Mhm. ketuanya salah kemudian melakukan kesalahan dengan sengaja, Iya. melanggar aturan kemudian dicopot. Anda membela gimana? MK Mhm. ini nggak bisa. Mhm Dari mhm. situlah kemudian, mereka merasa ada beban begitu berat. Karena itulah, dengan formasi ya, kalau itu memang betul ada formasi seperti 4-4, terus kemudian ada beban yang begitu berat, Mhm. MK ini kemudian nampak serius. Apakah keseriusan MK ini? Nampak serius itu apa? Mhm. Ya, menunjukkan, mengundang beberapa pihak ya berkaitan dengan proses pemilu, bukan hasil pemilu. Mhm Kemudian, wah mhm. MK itu progresif, itu MK ada kemajuan, MK akan seriusan. MK itu tidak hanya bicara tentang kalkulasi Iya atau angka-angka iya. hasil pemilu, tapi MK juga bicara tentang proses itu. Mhm. Apakah ini betul atau ada yang dipahami dan dimengerti sebagaimana yang dilihat oleh publik, atau ini hanya sekedar sebagai sebuah drama Mmm. dari MK itu sendiri? Mmm. Kan tetap
tetap harus melihat dari semua hal, Hmm. semua hal. Semua Apakah ini kemungkinan, karena ya, ya. negara ini itu negara drama gitu loh, banyak dramanya negara ini. Ya, Drama dan sandiwara. teatrikal negara ini. Iya, iya. Iya, drama itu kan dibuat dengan sandiwara itu Iya, iya. banyak sekali. Terus apa itu pura-pura begini ternyata Heeh, begini, pura-pura begitu ternyata ternyata. begitu. Oh, Hmm. dibilang iya ternyata tidak. Hmm. Sehingga saya Hmm. teringat Hmm. ketika Pramudia ya itu membuat kritik terhadap Orde Baru. Kata Hmm. Pramudia ketika bicara tentang Orde Baru atau Orde Baru bilang X sama dengan Permudian bukan X. Antatur, ya. Hmm. Dia bilang iya berarti tidak, Hmm. gitu kan. Hmm. Nah, seperti ini seperti cocok pada masa sekarang, politik Hmm. sekarang. Kalau ada elit bicara A, berarti tidak itu. Gitu kan. Berarti Kalau lain politik itu. itu bicara iya, berarti tidak itu. Kalau bicara tidak, berarti iya itu. Panggung Gitu kan. luarnya beda, Nah, ya. gitu. Dan ini kemudian ya mempengaruhi begitu banyak terhadap apa pekerja politik atau politisi-politisi yang melakukan hal itu. Ini arah. Ini soal kembali lagi soal MK. Ya, apakah ini memang serius yang dibaca oleh publik melalui proses-prosesnya yang kayaknya berbeda dari MK sebelumnya untuk mengembalikan marwah dan kewibawaannya, Hmm. atau ini sekedar sebuah drama untuk memberikan angin segar? Hmm. Tentu jawabannya akan nanti ketika sudah selesai, sudah tuntas. Terus kemudian ini bagus untuk dipanggil semuanya. Nanti kan di Hmm. persidangan, ini persidangan kan live, gitu Iya. kan? Ya, apalagi setelah Presiden menyatakan ya bahwa eh, menteri-menteri itu ketika dipanggil MK tidak ada kewajiban untuk minta izin sama Presiden. Hmm. Hmm. Kita lagi baca-baca lagi, gitu kan? Hmm. Ya, supaya Presiden tidak disalahkan kalau kemudian melarang. Hmm. Gitu. Sekaligus ini akan melihat mana yang loyal, mana yang tidak. Iya, iya. Kan gitu. Kalian silakan, kalian itu urusan kalian lah, tidak harus minta izin pada presiden gitu. Jadi presiden tidak menjadi objek tembakan, Hmm. tidak menjadi sasaran tembak dari publik. Kalau melarang kan sekali, kalau kemudian menyuruh gitu kan, ya nggak mungkin juga gitu kan Hmm. menyuruh. Maka itu hak kalian, tidak harus minta izin. Presiden juga mau ngitung, ini loyal apa tidak. Nah, melihat ya, akan Gitu memetakan kan. dulu. Nah, Kak melihat, lu loyal apa tidak, itu kan. Hmm. Hmm. Jangan-jangan tinggal berapa bulan ini berkuasa presiden, kemudian lu jadi nggak pada loyal, kira-kira Hmm. gitu. Hmm. Tetapi Hmm. kalau MK sudah mengundang, ini kan MK berinisiatif. Dan MK menyatakan dengan tegas, ini bukan karena dorongan dari paslon 1 atau paslon 3, tidak. Hmm. Ini hakim merasa perlu, 8 hakim sepakat bahwa ini diperlukan supaya kita mendapatkan input informasi ya terkait dengan semua yang diperkarakan. Hmm. Bahan inilah kemudian menjadi pertimbangan bagi kami untuk membuat keputusan nantinya. Ya Hmm. Hmm. Ketua KMK kan sudah menyatakan seperti itu. Ya kita lihat dipanggil datang apa enggak menteri-menteri ini. BIN diundang, Kapolri bagus diundang, ada beberapa Kapolda mestinya juga diundang, ada beberapa menteri yang lain, bukan hanya Pak Muhajir, Erlangga, terus kemudian Sri Mulyani, ya. Tetapi yang lain terus Zulkifli Hasan Hmm. mestinya juga diundang dan Hmm. sebagainya, itu semua diundang. Lurah-lurah mestinya ada perwakilan Hmm. untuk Hmm. diundang. Itu kan satu hari itu bisa mengundang 10 misalnya, 10 dari beberapa provinsi gitu loh. Hmm. Bila Hmm. perlu kita undang perwakilan dari 38 provinsi diundang oleh MK, gitu Hmm. kan. Nanti akan terlihat semuanya apa yang mereka kemudian ini kan pelan-pelan kemudian mulai dibuka bahwa Iya. KPU bilang apa betul itu, saya belum baca beritanya. Rumornya KPU bilang, oh saya menerima itu kan, menerima Gibran itu ada surat dari istana, apa Hmm. betul apa tidak Hmm. itu. Hmm. Ya ini kan terus terang soal ini saya belum baca, baru dapat tadi pagi, belum baca beritanya secara detail tentang Hmm. soal valid tidaknya. Iya, Nah iya. itu kan Bawaslu menyalahkan KPU, KPU belum menyerahkan kok itu kepada kita, udah kita minta gitu kan. Iya, iya. Terus kemudian Iya. nanti kalau misalnya Polri panggil, ya kami diperintahkan kok, bisa jadi Nah, kan bisa seperti jadi itu. gitu. Kan. Kemudian lurah, kami itu diintimidasi kok. Kalau itu semuanya Terbuka. dipanggil dan Heeh. kemudian memberikan kesaksian yang Hmm. sama dengan yang dituduhkan Hmm. oleh
01 dan Mhm. 03 Mhm. saya pikir signifikan. Dan Oh. sebenarnya di MK inilah tempat di mana tidak saja bicara tentang marwah MK, Mhm. Mhm. ya, tidak Mhm. saja bicara tentang kewibawaan para hakim MK, tapi ini Mhm. bicara tentang masa depan Indonesia. Nah. Kalau kemudian keputusannya salah di mana kontra terhadap fakta-fakta yang ditemukan, fakta-fakta yang diajukan, Mhm. fakta-fakta yang dikemukakan di pengadilan, di Mhm. persidangan, maka rakyat akan melihat ini ketidakpercayaan rakyat bukan hanya kepada hakim-hakim MK, bukan Mhm. MK dalam institusi MK, tapi Mhm. kepada pemilu. Hmm. Ya, kepada pemilu, gitu kan. Nah, kemudian akan menganggap bahwa rezim yang akan datang itu merupakan pengejauhantahan, ya, pelanjut, pewaris, ya, penjaga dari rezim sekarang, Nah. ya. Setelah Hmm. semuanya dibuka, ini kan akan Mhm. menjadi presiden buruk, gitu loh. Iya, iya. Ya, oleh karena itu ini menjadi tugas daripada MK untuk memberikan keputusan yang sebaik mungkin yang rakyat itu merasa, "Oh betul, Hmm. keputusan MK ini Mhm. Mhm. udah bener ini, Mhm. ya, udah Mhm. bijak ini, ya sudah sesuai dengan Mhm. fakta-fakta, persidangan ini." Itu yang sekarang menjadi kewajiban MK untuk Mhm. menegaskan keputusan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Kalau kata Pak Mahfud sebenarnya simpel kok, gitu Mhm. kan. Mhm. Cuman berani apa enggak MK? Mhm. Mhm. Artinya Pak Mahfud itu adalah mantan ketua MK. Di sisi lain 01 ada Hamdan Zulfa, belakangnya itu mantan ketua MK. Nah, Tentu mantan ketua MK itu tahu, iya. ya mereka itu kan tidak mungkin mengajukan gugatan kalau mereka, wah ini kalau di MK nggak mungkin. Kalau saya Mhm. jadi ketua MK ini tidak akan bisa diterima gugatan ini. Tapi ketika mereka itu mau mengajukan, itu kan berarti mereka sudah menghitung kalau saya Mhm. jadi ketua Mhm. MK lagi, Mhm. ini bisa masuk. Iya, Ya iya. Hamdan Zulfa mengatakan seperti itu, Iya, Mahfud iya. MD akan mengatakan seperti itu. Mhm. Apakah Mhm. kemudian dua, meskipun mereka ikut, Hamdan Zulfa ikut menjadi bagian daripada yang berperkara, apakah gitu kan ketua MK sekarang itu atau hakim-hakim MK sekarang itu Mhm. kontra Mhm. terhadap mantan-mantan ketua hakim MK yang 4 tahun penuh pernah menjadi ketua MK. MK. Mhm. Mhm. Ya, Mhm. Mhm. ini kan kemudian menjadi sebuah sebuah perbandingan oleh Mhm. publik Mhm. ketika melihat persidangan sekarang. Gitu. Saya lihat Soehartoyo ini nampaknya orangnya tenang, gitu kan, Mhm. Mhm. kalem, tapi Iya, iya. tegas, ya, tegas, gitu. Nampaknya seperti itu, ya. Jadi Mhm. inilah saling memberikan pengaruh gitu loh, saling Mhm. memberikan Mhm. pengaruh. Mhm. Prediksi Itu ke Mas depan Bang Tony. Prediksi ke depan. Nah, mhm. ketika banyak juga yang menilai MK sudah begitu progresif. Hari ini kan agendanya memang kita melihat kesaksian dari KPU ya. Prediksinya ketika nanti tokoh-tokoh itu misalkan bersedia terlibat dalam semua persidangan, lalu juga head to head kekuatan para advokat gitu ya. Kira-kira menurut Bang Tony ini akan berapa lama ini? Di samping para politisi, para tokoh-tokoh partai, mereka juga sudah bergerilya gitu di parlemen masing-masing. Kita melihat bagaimana Gerindra yang begitu sibuk dan juga PDIP yang merasa padahal ini kan partai penguasa sebelumnya. Kok sekarang tuh kayak dari sekjennya gitu ya. Ini nyaring sekali nih akhir-akhir ini. Bagaimana Bang Tony melihat ini ke depan nih? Iya, orang nyaring kan ketika tidak mampu untuk melakukan dengan tangan. Kan kita ketika engkau melihat sebuah Iya, iya. kemungkaran, Heeh, ya, heeh. ubahlah dengan tanganmu. Ketika engkau tidak mampu, ubahlah dengan kata-katamu. Kalau Lisanmu. kemudian pakai kata-kata, mampunya dengan kata-kata, Iya, gitu iya, loh. iya. Karena tidak memiliki kekuatan lagi Hmm. untuk itu, sehingga Hmm. kemudian ya setiap hari Setiap memproduksi, hari. membuka ya fakta-fakta yang selama ini disimpan Hmm, 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 ya hmm. sebagai sebuah ekspresi kekecewaan. Saya pikir Hmm. wajar. Ya kenapa tidak kuat? Karena ketika dia menghitung di hak angket, sebenarnya kan kuncinya di hak angket itu. Iya, iya. Ketika dihitung di hak angket itu memang P3 sudah keluar, nggak ikut. Hmm, Terus hmm. ada 4 partai, jumlahnya sekitar Hmm, 51%. hmm. Itu
jumlah kalau semuanya quorum, 4 Iya. partai anggota, semua anggota 4 partai. Mhm. Pertanyaannya adalah ada 60 sekitar 60-an anggota DPR Nah. yang tidak jadi lagi, Nah. yang jadi DPR untuk periode yang akan datang. Mhm. Mereka yang kemudian tidak jadi Mhm. gitu, beban loyalitasnya itu tipis kepada masing-masing ketua umumnya. Mhm mhm Ya. mhm mhm. Kalau sudah beban nggak apa-apa dipecat, ya ngasih 20 M beres kan, uangku udah nggak jadi DPR, Iya ya iya iya. itu sudah dihitung betul. Iya iya. Saya ngobrol dengan teman-teman DPR itu biasa gitu kan, Mhm mereka mhm mhm cerita hak mhm. angket nggak mungkin terjadi. PDIP itu bukan tidak mau hak angket, ngotot kenceng untuk hak angket. Problemnya adalah ketika diplenokan atau di paripurna itu tidak sampai 50%, akhirnya malu. Dan itu Mhm tidak hanya mhm. malu, tapi faktor yang paling utama adalah mendowngrade sebuah perlawanan. Mhm mhm Pada mhm. akhirnya lebih bagus melakukan perlawanan di jalanan daripada perlawanan di DPR yang itu kemudian membuat mereka malu Iya. karena kurang dari quorum, Iya. ya tenang-tenang aja kan. Ya silakan hak Mmm. angket. Nah, itu Mhm. kan hak konstitusional, Mhm. tenang aja gitu ya. Kenapa? Iya. Karena udah dihitung, udah Mmm. dikalkulasi kekuatan itu. Kekuatan itu Kalau ya. kemudian malu mendingan ya menurut PDIP iya, perlawanan jalanan jauh lebih efektif untuk membangun opini publik. Lawan Muncullah jalanan. kemudian Hasto. Hasto itu kan Iya. tahu semua, Iya semuanya iya iya. dibongkar. Oh dulu Iya. ini dipanggil. Nah, menurut Heeh. saya memang itu jauh lebih efektif daripada mengumpulkan hak angket yang kemudian Mmm. berpotensi untuk membuat malu PDIP. Mmm. Maka sekarang fokusnya ada yang bekerja di MK, ada yang bekerja di Di jalanan. Gitu jalanan. lah. Yang saya cuman agak heran, kenapa PDIP tidak mampu mengerahkan massa yang signifikan? Ini Nah. yang saya ada apa Iya ini? iya Apakah iya. kemudian ada pihak-pihak di situ yang tersandra Nah. sehingga kemudian tidak melakukan buat itu? Saya Mmm. bertemu dengan salah satu anggota DPR dari PDIP gitu Mhm kan. mhm. Dia cerita, ini mohon maaf saya buka kan saya tidak sebutkan namanya itu. Iya 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 iya. Anda mau koalisi Mhm. atau sprindik katanya kan. Wah, Oh, maksudnya apa? Cuman sprindik. pikir, ya saya nggak tahu lah apa maksudnya itu Iya iya. gitu kan. Apakah itu yang kemudian Mmm. bisa diartikan, kalimat itu bisa diartikan bahwa ada yang tersandra, Nah. yang kemudian tidak membuat PDIP cukup Mmm. punya totalitas untuk melakukan Mmm. perlawanan melalui jalur konstitusi, Iya iya yaitu iya. eee, ya kalau Iya. di MK kenapa partai-partai yang lain misalnya kalau hak angket itu kan tulisannya partai bukan urusannya capres cawapres. Iya Kalau iya. di MK itu otoritasnya capres Mhm. ya yang Iya. berkaitan dengan sengketa pemilu. Mhm mhm. Tapi kalau Di hak parlemen angket itu partai. bisa apapun di situ karena bukan Mmm. otoritasnya karena itu hak konstitusi DPR, anggota DPR yang punya itu partai-partai politik. Iya iya Nah, iya. kenapa Partai Nasdem misalnya, Partai PKB juga, yang saya dengar PKB juga mau diambil ini, Nah nggak tahu itu. siapa yang mau ambil ini asal usulnya. Kemudian juga PKS tidak ngotot untuk di MK, Mhm ya mhm. karena mereka tidak cukup. Tapi Mhm. kalau PDIP ngotot, mereka pasti ikut. Nah. Gitu. Mhm mhm mhm. Itu juga. Apakah ada kemungkinan Bang Tony wacana untuk pertemuan, Megawati dengan Prabowo ini? Sepertinya Gerindra ini kan, ngebet banget gitu ya. Ini langkah-langkahnya juga pernyataan-pernyataannya. Ini menuju ke mana sebenarnya Bang Tony? Gini, Mhm. PDIP itu Heeh kan heeh. bagaimanapun PDIP itu partai pemenang. Iya iya. Baik itu suara di parlemen maupun kursi suara suara pemilu maupun kursi gitu Mhm kan. Bahkan mhm. dia akan dapat tambahan cukup paling paling besar ketika P3 tidak masuk. Nah, Kan P3 tidak kursinya kemudian dibagi kan sesuai iya iya. aturan yang ada. Dan Mhm. PDIP mendapatkan banyak dan lebih kuat Mhm. melampaui Golkar yang semula selisihnya cuma 2, bisa selisihnya lebih jauh Iya lagi itu betul. 8 apa 9 gitu Iya. kan. Itu artinya apa? PDIP itu cukup kuat maka Mhm. dan saya dengar juga
partai koalisi yang ada di 02 itu tidak menerima PKS. Kalau PKS fleksibel saya lihat, tapi tidak diterima, makanya PKS kemudian membuat pernyataan tegas kami tetap oposisi. Tetap Nah, oposisi, ini ya. oposisi yang ketiga kali. Heeh, Kalau dua PKS sama PDIP oposisi, ini dua partai yang militan. Oh, itu kan nggak bisa bersatu. Belum tentu. Belum tentu. Ini politik ya. Kalau mereka di dalam oposisi, kepentingan yang politik kan gini. Iya. Kalau mereka berada di dalam kepentingan yang sama, bersatu. Gitu loh. Misalnya PKB sama PKS tidak pernah bersatu, jarang lah bersatu. Tapi ketika mereka berada di dalam dukungan yang sama, gitu kan, ya tidak ada lagi isu-isu garis keras, isu Wahabi, isu apa bersatu. Betul. PDIP dengan PKS nanti kalau betul berada di oposisi bersatu, itulah punya konstituen yang sangat militan, punya kader yang sangat militan, yang tidak dimiliki oleh kader-kader dari partai yang lain, konstituen dari partai yang lain. Ini hebatnya dari dua partai ini, dan ini cukup bisa mengganggu ya ketika ada kebijakan yang kontra terhadap ekspektasi, kontra terhadap rakyat ya ke depannya, maka dilobi. Tetapi begini, PDIP pasif sekarang. Tidak menanggapi apa yang dilakukan oleh Gerindra. Meskipun saya dengar salah satu pimpinan ya, salah satu bukan pimpinan umumnya, salah satu ketua di PDIP itu intens komunikasi dengan salah satu ketua juga di Gerindra, sangat intens. Tetapi tetap keputusannya kan ada di Megawati sebagai ketua umum. Nah, yang menarik, saya pikir sikap PDIP udah betul, udah benar, kan? Udah benar dalam pengertian dia menjaga sampai tuntas dulu MK. MK tuntas ya. Kalau kemudian jangan kemudian Bu Mega misalnya ketemu sama Gerindra, ketemu sama Prabowo, ini kan juga memperlemah perjuangan di MK, seolah-olah itu menjadi legitimasi. Ini kan perjuangan belum selesai. Kalau sudah tuntas, MK misalnya membuat sebuah keputusan 02 tetap satu putaran 02 yang menang, bisa jadi nanti akan bertemu antara Gerindra dengan dengan PDIP, Bu Mega dengan Prabowo. Menurut saya perlu ketemu. Tapi kalau sudah tuntas ya perlu ketemu. Nunggu momennya ya. Tapi PDIP kan kita tahu, PDIP itu kan cerdas juga Ibu Mega, matang Ibu Mega. Oke, kita ketemu dengan catatan saya akan masuk. Gitu kan? Tapi begini itulah. Ya, itu akan mengimbangi kekuatan yang dimiliki oleh Pak Jokowi di dalam. Ini juga bagian daripada manuver dari Pak Prabowo, tidak ingin berada di dalam bayang-bayang Pak Jokowi. Dia ingin membangun kekuatan tersendiri untuk lepas dari Pak Jokowi. Bisa jadi ke depan akan menjadi Prabowo mengambil sikap untuk melawan Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Beginilah, saya 2017 ini menggunakan pendekatan teori konflik ya. 2017 tanggal 23 Oktober di 2019 saya menulis, saya sebutkan aja medianya di Republika. Saya menulis adu kuat Megawati vs Jokowi. Itu 2017, sekarang kemarin 2023 terjadinya konflik yang publik kemudian menyadari itu. 6 tahun sebelumnya sudah saya tulis. Nah, sekarang prediksi saya sama. Tidak ada yang namanya presiden itu mau dibayang-bayangi. Nggak ada cerita ya? Betul. Dua kekuasaan itu nggak ada. Nggak ada cerita matahari kembar itu nggak ada. Kalau itu ada, maka saling menegasikan. Maka Prabowo ini bukan soal moral, bukan soal etika, bukan soal balas budi. Prabowo butuh kalau memang nanti diputuskan MK dan dilantik jadi presiden, Prabowo butuh menjadi seorang penguasa tunggal, bukan penguasa, menjadi bagian daripada penguasa. Maka mau tidak mau dia harus mendelegitimasi daripada peran Pak Jokowi, meskipun di situ ada cawapres, ada wapres anaknya, itu Gibran. Dan Gibran wapres itu kan gampang itu. Sekarang Pak Ma'ruf Amin, Pak Kiai itu kan cerita, publik menganggap saya tidak berperan apapun gitu loh. Bukan tidak berperan, dikasih sedikit peran, memang tidak banyak. diposisikan kan begitu ya. Namanya juga wakil.
Ya maunya sih banyak peran deh, tetapi otoritas kan ada di Nah presiden. itu. Bergantung presidennya mau ngasih peran berapa persen kan gitu. Heeh. Begitu juga bergantung pada Prabowo, namanya juga wakil, tidak punya Hmm. tanda tangan, Dan itu mudah tidak aja punya ya buat otoritas. presiden ya. Kalau dikasih bisa diterima, kalau nggak dikasih nggak bisa nuntut. Nah, Begitu juga wakil bupati, gubernur, wali kota, gitu kan. Ya heeh kalau heeh. mereka adalah vote getter. Iya Kalau iya iya. nasibnya vote getter itu setelah vote-nya didapatkan, gitu kan. Ya Mhm. secara diperoleh sudah tidak dibutuhkan lagi, ya. Ya bergantung Iya presiden. Ya, iya kalau dianggap iya. mengerecokin gitu kan, ya nggak Mhm. dikasih peran. Mhm Ya begitu mhm juga mhm. Gibran nantinya. Di situ sudah tidak ada lagi Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah tidak memiliki kekuatan lagi, Mhm tidak mhm mhm memiliki bagian mhm mhm. daripada kekuasaan. Ya mau Prabowo lah. Itu sekali lagi kalau dilantik. Kalau Tapi kalau dilantik. kemudian didiskualifikasi, ini kan tuntutannya gitu. Iya. Kalau hakim MK kemudian mendiskualifikasi Prabowo Gibran, yang maju dua, ribut pasti ribut. Pasti Jalan tengahnya ribut. gimana? Ada kemungkinan juga didiskualifikasi, tetapi pemilu ulang bukan dengan mendiskualifikasi Gibran saja. Iya iya Tetap iya iya. calonnya 3, tapi tidak ada Gibran. Dan Mhm. ini kalau MK nggak usah berpikir tentang politik, nanti keributan atau apa. MK berpikir tentang hukum aja. Hukum aja. Bagaimana fakta-fakta persidangan, Nah dari nah. fakta-fakta itu buatlah keputusan. Soal suara di luar, biarlah di luar, nggak ada Mmm, urusan dengan keputusan Iya hukum. iya Soal iya. politik kan susah ditebak juga, ya. Iya Karena iya iya. masing-masing punya masa, masing-masing Betul punya betul. kekuatan. Saya Mhm. pikir ketika MK itu, ini nanti persidangan-persidangan terakhir, Mhm ini kan mhm. kemungkinan habis hari raya kan, Mhm persidangan terakhir. mhm. Iya Itu iya. kemungkinan masa akan banyak masa, gitu Nah. kan, banyak masa. Kita bisa bayangkan kalau persidangan itu tidak di bulan Ramadan, itu di luar bulan Ramadan, gitu loh. Misalnya Itu akan seramai eh, apa gitu dua ya. minggu setelah 2 minggu setelah Lebaran, wah itu bisa banyak masa yang akan Iya hadir di situ. iya. Makanya nampaknya secara sengaja dibuat waktunya selalu Ramadan supaya tidak banyak masa. Itu Hmm, Mas Angga. baik itu prediksi yang luar biasa gitu ya, kita lihat nanti ke depannya, seperti apa. Bang Tony, ini kami juga Ya, ingin, menyoroti karena ini penting juga gitu ya, diketahui oleh, publik. Bang Tony pasti, mengikuti kasus mengenai, eee, meledaknya gudang amunisi di daerah, Bojongnangka ya, ke Bogor ya. Sebenarnya lebih masuk ke dekat ke Bekasi itu, dekat ke Bantar Gebang. Saya sih melihatnya ini ketika ada satu berita yang mengangkat, momentum TNI untuk melakukan evaluasi. Jadi ternyata ke depan itu, sebenarnya masih lebih banyak lagi amunisi di masa mendatang yang akan digudangkan oleh TNI. Karena kan ini ada program modernisasi, alutsista ya yang begitu besar nih dari Kementerian Pertahanan sekarang. Bang Tony melihat mengenai penanganan dan juga, perencanaan dari TNI masalah alutsista ini bagaimana nih Bang Tony dari kasus kemarin yang terjadi yang menimbulkan korban jiwa yang banyak Bang Tony? iya sebenarnya ya biasalah kalau Hmm, alutsista kemudian kedaluarsa. hmm, Biasanya kalau yang perlu diperhatikan adalah di TNI ini ya, di TNI. iya iya, Itu ketika TNI merencanakan untuk membeli alutsista, mhm, itu sudah diperkirakan kira-kira 10-20 tahun lagi itu alutsista perkembangannya seperti apa. Itu yang nanti hmm, dibeli, yang dipesan. iya iya, Gitu kan. Ya, tapi kadang-kadang ada ya oknum yang kemudian yang memiliki otoritas datang misalnya ke Perancis, "Oh ini bagus nih, dibeli nih." Jadi tidak tidak sesuai dengan perencanaan masa depan. Kalau oh itu yang gitu ya? terjadi ya sangat buruk, gitu Heeh kan. heeh heeh, Itu saya dengar ada yang seperti itu ya, dengar gitu benar ya? apa enggak saya belum tahu. Iya Terus iya, kemudian begini juga, eee, kalau soal amunisi itu kan mhm, bisa dipakai untuk latihan, mhm, gitu kan. mhm, Jangan dibuang lah, bisa dipakai untuk latihan. Terus kemudian yang ketiga mhm, mhm, itu begini, ini penting. mhm, Ledakan-ledakan ini kan sudah beberapa kali terjadi. iya iya, Maka ini bagian daripada human error atau bagian atau daripada masalah ini. Kalau human error itu bisa sengaja, sabotase? bisa tidak sengaja.
gitu kan. Bisa sengaja, tidak bisa sengaja, bisa tidak Iya, sengaja. iya. Makanya perlu tim investigasi, Mhm, khususnya menurut saya di Komisi 1 ya, perlu mhm. melakukan investigasi untuk ini supaya tidak terjadi, tidak terulang di masa yang akan datang. Mhm, mhm, mhm. Terus yang terpenting adalah mesti ada yang bertanggung jawab. Nah, Gitu kan. Kecuali iya. ada gempa kemudian meledak, ya mau bertanggung jawab siapa? Itu Ada bencana alam gempa kalau gitu itu. kan, itu bencana alam gitu Iya, loh. Tapi heeh. kalau kemudian gitu kan, apapun ceritanya ternyata ada ledakan, itu kan berarti kontrol, ada masalah kontrol, Mhm, gitu kan. Masalah kontrol yang ada problem di kontrol. mhm, Ya, barang yang mhm. tidak dihitung itu kan ada tingkat kelembaban isinya sekian, Iya, iya, ya, terus iya. kemudian harus ditaruh sekian. Itu ada ukurannya. Kalau Mhm, sudah kedaluarsa harusnya seperti apa, itu ada. Itu kan juga mengakibatkan kerugian mhm, negara, gitu kan. mhm, mhm, Terlepas mhm. itu tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi supaya tidak terulang lagi menurut saya yang mesti ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung Mhm. jawab itu mesti juga diberikan punishment, Iya, kan, iya, ya, iya, dan iya. itu diberikan punishment misalnya dia tidak naik pangkat sekian kali, Nah, atau dia dicopot dari jabatannya, itu juga mhm, bagian daripada punishment, itu mesti ada, mhm, mhm, gitu kan. mhm, mhm. Sehingga tidak setiap kesalahan yang merugikan negara cukup besar, ini kan Mhm. kerugian negara cukup besar kan, Betul, betul. gedungnya itu berapa itu, terus Iya. ininya, apa, alutsista itu mahal loh, Iya, iya, itu iya. mahal. Mhm, Ya, mhm, itu kalau dihitung itu berapa ya, dan itu kerugian negaranya jelas gitu loh. mhm, Maka mhm. menurut saya apalagi kerugian soal nama TNI jadi rusak juga Mmm, kan. Ini iya, TNI gimana sih, institusi jadi betul. rusak. Iya, Maka iya, mestinya iya. harus ada yang bertanggung jawab untuk Mhm, mendapatkan hukuman yang mhm, proporsional lah, mhm, yang adil mhm, mhm, bagi mereka semua yang terlibat membuat kebijakan itu, mhm, atau pihak yang mhm. mengontrol punya tanggung jawab untuk mengontrol. Nah, itu juga harus bertanggung jawab Iya, supaya iya, tidak iya. terjadi, tidak hanya di tentara, tapi di kepolisian juga hal Betul. yang sama. Begitu Iya, juga di iya. kejaksaan pada saat itu ada gedung terbakar. Kalau itu bagian daripada human error, tidak apa namanya, tidak ada masalah, ini masalah apa namanya, konslet ya. Kalau konslet itu kan biasa terjadi di Korslet ini. listrik. Tapi listrik gitu, tapi itu memang perlu ada yang bertanggung Nah. jawab supaya publik itu merasa, hukum ini berjalan di Nah, Indonesia, kira-kira itu begitu. itu itu. Ya. Akhirnya ada kelakar ini dari masyarakat gitu ya, di bulan Ramadan ini banyak ledakan. Dari mulai ledakan sengketa Pilpres, ledakan timah, ini ada ledakan amunisi nih. Akan ada ledakan-ledakan apa lagi sebenarnya? Oh, yang tema itu yang bosnya belum ditahan ya? Belum. Oh, Ini saya ya, cuma nanya. cuma nanya, padahal Kenapa harus tahu padahal tahu. bosnya, kok kenapa operatornya aja yang Nah, ditahan gitu kan. itu. Dan juga jangan tumbalkan orang lah kalau memang Nah, itu terjadi, hukum mestinya nah, berada di atas segalanya. betul, betul. Bang Tony, sebagai penutup ini dari dialog Ya. kita di pagi hari ini, momen Ramadan iktikaf bagi Bang Tony yang perlu ditafakuri, yang perlu direnungi dari perjalanan bangsa ini, karena kan momen Ramadan kan momen pensucian diri. Mudah-mudahan dari sucinya diri ini bangsa ini juga bisa suci lagi lah gitu ya Bang Tony ya. Apa yang perlu kita atau yang perlu pemimpin dan Ya, para kalau pejabat lihat renungi? situasi sekarang gitu kan, yang aktivis, yang budayawan, yang Mm-mm. ulama, yang para akademisi, Mm-mm. guru besar, mereka berupaya dengan kerja-kerja berbasis kepada kemampuan akademik mereka, kemampuan nurani mereka, ya, Mm. kepekaan nurani mereka, biarlah kemudian itu berjalan. Tugas kita yang Ramadan ini, semua umat Islam khususnya, Mm. ya berdoa aja lah, bangsa ini butuh doa banyak, gitu. Nah, mm-mm. Banyak Mm-mm. berdoa lah, ya, Mm. supaya memang dibukakan pintu bagi mereka yang selama ini Mhm, belum mhm, terbuka pintu hatinya, mhm, ya, terus kemudian betul-betul bahwa bangsa ini butuh masa depan. mhm, Bangsa ini bukan milik seseorang atau sekelompok orang, mhm, tapi bangsa ini milik bersama. Mari para elit kita doakanlah semoga hatinya terbuka, nah, nuraninya
hidup dan Mhm. kemudian memikirkan nasib bangsa ini, sehingga Mhm. yang tidak terjadi, 1% menguasai 50% Nah. kekayaan negara, Mhm. 10% menguasai 77% kekayaan negara, Nah. 90% ribut untuk berebut di sisa-sisa yang hanya Nah. 23% kekayaan yang ada di negeri ini. Iya, Nah, iya. ini kuncinya ada di kekuasaan. Maka, sebagai penutup saya ingat satu ayat itu, Mhm. wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha Mhm. fafasaqu fiha fahaqqa qaulu fatamara tatmira. Saya Mhm. ingat ayat itu Mhm. diungkapkan bahwa ketika Tuhan mau merusak sebuah negara, Mhm. maka elitnya, oligarkinya, baik oligarki terutama oligarki politiknya, Mhm. itu buat fasik. Fasik itu adalah sudah tidak lagi bisa membedakan mana benar, mana salah, dan mereka asik berselancar di atas kesalahan yang itu Mhm. dianggap sebagai sebuah kebenaran, padahal itu kesalahan. Maka hancurlah negeri ini. Tanda-tanda kehancuran itu apa? Orang bodoh banyak, orang miskin banyak, dan tidak kemudian mendapatkan langkah untuk pertumbuhan ekonomi, Mhm. mengangkat Mhm. kemiskinan menjadi kelas menengah, dan mengangkat orang-orang yang 39% hanya lulusan SD dan tidak sekolah, itu kemudian menjadi lebih kecil lagi. Mhm. Tidak Mhm. mengangkat orang yang sarjana hanya 6%, tidak diangkat kemudian menjadi 20%. Negara-negara Mhm. maju itu ya sarjananya 20-25%. Indonesia mestinya harus menuju, tetapi kalau kita kemudian melihat bahwa pendidikan ini anggarannya semakin bermasalah, Mhm. meskipun 20%, tapi dibagi dengan semua kementerian dalam pelatihan-pelatihan 20%, tetapi pendidikan-pendidikan masih juga tidak di daerah-daerah, di kepala daerah tidak dialokasikan 20% juga, gitu Mhm. banyak Mhm. apa yang kemudian terjadi, sehingga SLTA pada bayar masih Mhm. gitu. Sesungguhnya kalau 20% itu dianggarkan untuk pendidikan, SLTA itu mestinya sudah tidak bayar, Mhm. anak-anak SLTA. Mhm. Kita lihat Mhm. SLTA yang bayar dari SDM inilah, kemudian ini menurut saya ini bagian daripada adab gitu loh. Iya. Kemiskinan itu bagian daripada adab, Iya. kebodohan ada bagian daripada adab. Kenapa? Karena kefasikan dari para elit-elit yang Mhm. punya otoritas untuk mengurus negara ini, Mhm. begitu. Baik, baik. Terima Kira banyak kasih Bang doa aja, Tony. banyak doa aja. Baik. Iya. Terima kasih Bang Tony atas dialog di pagi hari ini. Semoga Sama. selalu sehat. Insya Allah Sama. nanti kita akan berjumpa lagi. Amin, Assalamualaikum. amin. Waalaikumsalam.